Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, kali kita akan melanjutkan pelatihan mandiri topik kriteria ketercapaian tujuan pelajaran materi pendekatan deskripsi kriteria. Bapak Ibu yang berbahagia, pendekatan deskripsi kriteria merupakan salah satu contoh pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Apa saja komponen dalam deskripsi kriteria? Simak tayang video berikut ini. Menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran menjadi salah satu pertimbangan ibu dan bapak saat memilih dan membuat instrumen asesmen. Salah satu pendekatan yang dapat ibu dan bapak guru gunakan untuk menetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ialah deskripsi kriteria. Lalu, bagaimana cara menetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran melalui pendekatan deskripsi kriteria? Pak Rudi, saya masih bingung untuk menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini. Menurut Pak Rudi, sebaiknya kita menggunakan metode apa ya untuk mengukur tujuan pembelajaran ini? Bu Indah, perhatikan dulu kompetensi yang harus dicapai dalam tujuan pembelajaran ini dan bentuk asesmen yang mau dilakukan. Saya ingin mengajak peserta didik untuk membuat laporan dalam bentuk tertulis hingga nantinya mereka mampu menjelaskan hal tersebut di kelas, Pak. Jadi, peserta didik sudah menguasai aturan dalam menulis laporan dan mampu membuat kalimat konjungsi yang menunjukkan sebab akibat ya Bu Indah. Iya Pak Rudi, anak-anak sudah melalui hal tersebut pada pembelajaran sebelumnya. Nah, sebagai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini, saya ingin mencoba pendekatan deskripsi kriteria Pak. Tapi saya bingung harus mulai dari mana. Ibu bisa membuat daftar indikator tujuan pembelajarannya terlebih dahulu untuk membantu Bu Indah menyusun kriteria ketercapaiannya. Ini untuk indikator tujuan pembelajarannya, Pak. Oke, karena tadi Bu Indah mengatakan ingin membuat asesmen dalam bentuk laporan, Bu Indah dapat memasukkan indikator tadi ke dalam konteks laporan. Baik, Pak. Jadi seperti ini ya? Ya, sudah benar Bu Indah. Nah, sekarang Ibu Indah mau mengukur apakah peserta didik mampu menunjukkan kompetensi tersebut dalam sebuah laporan. Ibu Indah dapat memberi keterangan tidak memadai dan memadai pada masing-masing indikator seperti ini. Lalu, bagaimana cara menentukan ketuntasannya, Bu? Untuk ketuntasannya, saya sudah berdiskusi dengan guru lain untuk menyamakan persepsi berdasarkan data peserta didik di sekolah dan juga pengetahuan profesional kita sebagai guru. Jadi peserta didik dianggap tuntas jika 3 indikator tujuan pembelajaran tercapai, Pak. Jika ada 2 indikator yang tidak tuntas, maka perlu ada tindak lanjutnya. Bagus sekali itu Bu Indah. Sepertinya praktek diskusi dan kolaborasi seperti ini baik untuk meningkatkan iklim membuat keputusan bersama di sekolah. Kalau hasil asesmen salah satu peserta didik seperti ini, bagaimana saya menuliskannya pada laporan hasil belajar ya Pak? Bu Indah bisa mulai dari menyebutkan nama peserta didik tersebut, lalu menuliskan hal yang sudah memadai yang muncul pada diri peserta didik sampai yang belum memadai. Jadi seperti ini ya Pak Rudi. Alif mampu menyusun teks eksplanasi dengan runut dan dapat menjelaskan hubungan sebab akibat serta argumen yang logis hingga dapat meyakinkan pembaca. Namun perlu bimbingan dalam menceritakan pengalaman dan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Benar Bu Indah. Deskripsi kriteria ini dapat Bu Indah gunakan dalam penulisan deskripsi pada rapor peserta didik nantinya. Sehingga Bu Indah dapat memberikan gambaran yang utuh tentang profil peserta didik tersebut. Lalu, jika ada hal lain yang sudah baik yang dilakukan oleh peserta didik, namun tidak termasuk ke dalam indikator tujuan pembelajaran tersebut, bagaimana Pak Rudi? Bu Indah bisa menambahkan hal tersebut pada hal yang sudah muncul pada diri anak.
Inilah kelebihan deskripsi kriteria, Bu. Namun, tetap harus diselaraskan dengan tujuan pembelajaran ya, Bu. Jika itu masih sejalan dengan capaian pembelajaran, maka bisa Bu Indah tambahkan. Saat Ibu dan Bapak menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, tentu Bapak dan Ibu harus memetakan kompetensi yang ingin diukur. Sebelumnya, kompetensi tersebut harus disesuaikan dengan prasyarat yang telah dikuasai siswa secara keseluruhan. Deskripsi kriteria merupakan salah satu pendekatan yang disarankan dalam mengembangkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Karena dengan menggunakan deskripsi kriteria, kita dapat mengetahui secara spesifik pencapaian pembelajaran murid yang tidak bisa digambarkan lewat angka. Hasil penilaian ini dapat menentukan upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk perbaikan pembelajaran. Deskripsi kriteria juga dapat digunakan sebagai acuan Ibu dan Bapak dalam menulis deskripsi dalam laporan hasil belajar peserta didik. Dengan menggunakan deskripsi, Ibu dan Bapak dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang profil belajar dan pencapaian siswa secara rinci. Semoga dengan video ini, Ibu dan Bapak guru bisa lebih menggambarkan potensi anak secara maksimal. Selamat belajar Ibu dan Bapak guru hebat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.